Saudara-saudara sekalian, kehidupan kita ini akan terasa indah, akan terasa berarti, akan terasa bermakna apabila dihiasi dengan adab yang mulia, adab yang baik, adab yang mencerminkan kebesaran hati seseorang. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, ada pepatah atau ada kata para ulama kita yang mengatakan bahwa adab itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan ilmu. Kenapa demikian, saudara-saudara sekalian? Karena adab inilah yang membuat seseorang memiliki derajat, memiliki nilai yang tinggi di hadapan makhluk dan di hadapan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Karena kita sering mendengar kata adab diucapkan atau dituliskan dalam buku-buku atau kitab, namun kita mungkin masih jarang yang mengetahui apakah sebenarnya yang dimaksud dengan adab. Yang dimaksud dengan adab, saudara-saudara sekalian, ialah segala perbuatan, ucapan, atau rasa kita yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat kita berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi segala kegiatan yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala ucapan yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati atau rasa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang disebut adab. Atau segala ucapan kita yang tujuannya untuk berbuat baik kepada sesama manusia, segala perbuatan kita untuk tujuannya semata-mata untuk berbuat baik kepada sesama makhluk, dan rasa atau hati kita yang senantiasa mendoakan sesama kita ke makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang disebut dengan orang yang beradab. Karena pentingnya adab, saudara-saudara sekalian, walaupun bagaimana pintarnya seseorang dari segi ilmunya, dari segi tingkat pendidikannya yang tinggi, namun dia tidak memiliki adab yang baik, maka ia tidak kelihatan atau tidak mempunyai nilai, atau dia tidak bisa dikenang oleh orang banyak. Ibaratnya, saudara-saudara sekalian, apabila ada orang yang sangat cerdas namun dia tidak memiliki tata krama yang baik, maka dia tidak akan bisa mendapat posisi yang tinggi atau posisi yang mulia di hadapan orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun apabila ada orang yang pengetahuannya tidak terlalu tinggi, pendidikannya juga tidak terlalu begitu menyolok, namun dia memiliki adab-adab yang baik, maka tentu dia akan lebih dihargai di tengah-tengah masyarakat. Karena memang, saudara-saudara sekalian, adab sangat mempengaruhi kehidupan seseorang atau lingkungan atau rumah tangga yang senantiasa menjaga tata krama atau adab-adab di dalam kesehariannya.
Makanya kita sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat, hidup sebagai bagian daripada rumah tangga, maka kita hendak benar-benar berusaha mempelajari, berusaha memahami, berusaha menerapkan adab-adab yang mulia yang biasanya diajarkan dan dicontohkan oleh orang-orang tua kita atau ulama-ulama kita. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, contohnya orang yang berpendidikan akan mengatakan bahwa yang terbaik apabila kita berhadapan dengan orang tua kita atau orang yang lebih dituakan dengan kita, dia mengatakan bahwa kita harus menghormati orang tua kita, harus mengabdi kepada orang tua kita. Namun dia tidak beradab, maka dia tidak akan dapat menerapkan bagaimana caranya beradab di hadapan orang tua atau orang yang dituakan. Mungkin bagi mereka sering-sering mengunjungi mereka, memberikan mereka uang, membantu kehidupan mereka, mungkin itu sudah menjadi bagian menghormati atau memuliakan orang tua. Namun orang yang memiliki adab, tata krama yang baik, maka bukan sekedar memberi orang tua materi, uang, merawat mereka, sering menziarahi mereka, namun karena orang yang memiliki adab yang baik, maka dia ketemu dengan orang tuanya, dia mencium tangan kedua orang tuanya, bahkan ada yang sempat mencium kaki kedua orang tuanya karena begitu saking menghormatinya. Inilah adab yang mulia. Membungkukkan badan tanda hormat juga merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai yang tinggi. Karena apabila itu kita lakukan, maka sebenarnya kita telah memuliakan diri kita sendiri dan membuat orang yang kita hadapi juga kagum. Kenapa mereka kagum? Karena tanpa sadar mereka menyadari bahwa orang tersebut memang memiliki peradaban yang tinggi. Tahu cara bagaimana dia menghormati dirinya sendiri. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, perlulah kita mempelajari bagaimana caranya kita memiliki adab yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan kepada kita untuk lebih dekat kepadanya, untuk lebih bisa berbaur di tengah masyarakat. Karena ada kata orang-orang bijak bahwa apabila engkau belum bisa berbuat baik kepada sesama manusia, maka hendaklah janganlah engkau menjadi beban orang di sekitarmu, menjadi membawa kita malah terarah kepada perbuatan yang tidak dibenarkan oleh masyarakat, oleh agama, dan lain-lain sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur, hamba yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kehilapan dan kesalahan kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.